Menurut kita semua, sedikit atau banyak, baik secara khusus kita orang-orang Kristen maupun manusia secara umum, itu yang menganggap Tuhan sering tidak peduli dengan hidup kita. Ngerti nggak pertanyaannya? Ya, saya ulangi lagi. Menurut kita semua, baik kita yang Kristen maupun manusia secara umum, banyak atau sedikit manusia itu menganggap seringkali Tuhan itu tidak peduli di hidup kita. Ketika orang itu mengalami kekecewaan dalam hidup, seringkali orang itu menyalahkan Tuhan. Itu banyak atau sedikit? Banyak. Nah, hari ini kita akan belajar. Tanya ya adik ya, kamu dengar kelas berapa kamu? Kelas 3. Badan besar sekali. Bagus. Siapa namamu? Carlo serius sekali dengerin. Waktu dia ikut jawab, Carlo, om senang sekali kamu saya ikut dengerin. Nah, bagi saudara mungkin pernah atau mungkin sampai saat ini sedang mengalami itu, atau tetangga kita atau teman kita, saudara kita yang masih menganggap Tuhan tidak adil, Tuhan tidak peduli dengan hidup, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Hari ini mari kita belajar bahwa Tuhan tidak seperti itu. Dia sangat bertanggung jawab atas kita. Tadi waktu kita bermazmur lewat Mazmur 100, indah sekali Mazmur 100 yang baru kita baca sama-sama tadi. Salah satu adalah kita ini umat gembalaannya. Itu kata kunci di Mazmur 100. Kita ini umat gembalaannya. Apa artinya umat gembalaannya? Artinya bahwa kita ini perlu pemimpin, perlu penuntun dalam hidup. Tuhan menggambarkan kita, maaf kalau saya ganti kata ini, Tuhan Yesus menggambarkan kita, bahkan Bapa di surga menggambarkan kita seperti domba. Kenapa nggak seperti kucing? Beda. Kenapa Carlo? Kok nggak seperti kucing? Kenapa Tuhan Yesus berkata kita seperti dombanya? Ayo, Carlo bisa jawab tidak? Kucing itu pintar, betul? Kucing itu nggak pernah tersesat. Kalau domba itu sering tersesat karena tidak tahu jalan. Ya, itu fakta. Maka itu kalau kita ini umat gembalaannya, berarti kita perlu gembala tidak? Suami kita perlu gembala tidak? Perlu sekali. Nah, disinilah masalah akan terjadi ketika gembala agung kita menuntun kita, sini, mengarahkan kita, kita membantah, kita ambil jalan kita sendiri. Nah, disitulah masalah pasti terjadi. Coba kita baca dulu satu ayat ini, Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan doa Moabit Shalom yang ada di Nabire ini, inilah penyebab utama mengapa seringkali kita merasa Tuhan tidak adil di hidup kita, Tuhan tidak terlibat di hidupku, Tuhan itu pilih kasih. Kenapa tetanggaku itu jahatnya luar biasa, dia itu pencuri, hidupnya kenapa enak, aku ini rajin beribadah, kenapa aku tidak enak hidupku? Kita akan ketemu jawabannya. Sudah? Yesaya 53 ayat yang ke-6. Nona dapat? Pintar. Mau baca tidak? Boleh yang kuat suaranya, ayo. Ada Nona kita mau baca, ayo. 1, 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya, cukup sampai situ aja dulu ya. Makasih. Nona siapa namamu? Vindi. Kelas berapa Vindi? 4. Kelas 4. Kenapa itu Carlo besar kelas 3? Enggak. Oke ya. Nah, Nona Vindi sudah baca. Kita masing-masing sesat seperti domba, memilih, mengambil, menentukan jalannya sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah definisi dosa yang paling tepat. Dosa itu bukan berzina, dosa itu bukan membunuh, dosa bukan mencuri dan sejenisnya. Itu buah dari dosa. Benihnya dosa adalah ayat ini. Ketika kita masing-masing sesat, memilih jalannya sendiri, nah itu dosa. Kalau semua kita ikuti aturan Tuhan, nggak ada orang berzina karena dia melarang kita berzina. Kalau kita ikuti aturan surga, nggak ada orang membunuh karena kita dilarang membunuh dan sebagainya. Maka itu ketika kita sedang membimbing seseorang yang jatuh dalam dosa, jangan sibuk dengan dosanya itu, sibuk dengan benihnya. Oh, orang ini pemberontak, tidak mau ikut aturan, betul tidak? Itu sumbernya. Jadi kalau ada masalah-masalah dalam hidup kita, karena kita masing-masing memilih jalan kita sendiri.
tidak milih jalan Tuhan dalam hidup ini. Nah, kita masih pada pembicaraan seberapa jauh Tuhan terlibat di hidupku. Biasanya orang-orang yang alami banyak kekecewaan, masalah dalam hidup pasti muncul itu. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak ada? Kenapa? Kita nanti akan menemukan berapa janji yang luar biasa. Jadi aturan-aturan itu sudah diberi oleh Bapa di surga kepada kita. Sekarang tergantung kita bagaimana. Masih kitab Yesaya 48 ayat 17 mulai. Yesaya 48 ayat 17. Kalau habis ini kamu baca ya? Bisa. Ayo. Yesaya 48 ayat 17. Kita minta Nyongkarlo baca. Ada 48 ayat 17. Yang kuatnya harus sesuai body. Bodymu besar sebabnya. Suara harus kuat. Oh, bapaknya kecil. Kenapa? Oke, Carlo, ayo. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, Ya, terus? yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Terima kasih, Carlo, hebat. Dengarkan. Di ayat ini ada dua lagi yang Papa kita miliki. Selama ini orang-orang Kristen terlalu sering mendengar begini. Tuhan itu gembala yang baik. Betul. Dia itu penyembuh. Ebenezer. Dia itu penolong. Dia pembuat mujizat. Dia itu penjunan yang membentuk hidup kita. Dia penolong dan sebagainya. Betul? Tapi hari ini lewat Yesaya 48 ayat 17 kita tahu ada dua hal lagi yang Papa kita miliki. Satu, dia akan menuntun kita di jalan yang memberi faedah dan akan apa tadi? Mengajar kita tentang apanya? Aturan-aturannya, hukumnya. Jadi kalau Tuhan itu penuntun dan pengajar, berarti kerjaan Papa kita itu apa? Suka nunjukkan jalan. Betul, suka menuntun. Cuma kita yang bandel. Sudah kasih tau jalan ke sini, kita ngotot. Pilih jalan sendiri. Dia mengajar yang memberi faedah. Waktu dia ajar kita tidak mau dengar. Apa akibatnya? Kalau orang tahu peraturan dan peraturan dilanggar, konsekuensinya apa? Sanksi, ada hukuman. Nah, ketika hukuman itu terjadi, kita nyalakan Tuhan. Apalagi tidak sedikit orang-orang Kristen mulai mengungkit. Tuhan, aku ini majelis 9 periode. Wih, keren. Tuhan, gereja itu gak akan jadi kalau gak ada aku. Itu dari opaku dulu itu. Woy. Maaf saya cerita ini. Aku ini yang paling rajin. Aku selalu buka pintu gereja. Aku suka nyapu di gereja. Hebat. Nah, jangan suka ungkit-ungkit apa yang kita sudah buat. Kenapa? Karena Tuhan gak bisa kita suap. Setuju saya ngomong ini? Dia gak bisa kita suap dengan perbuatan kita. Sebab dia tahu hati kita. Jadi yang penting buat Papa di surga bukan kegiatan kita, aktivitas kita. Maaf, apalagi yang kaya suka memberi persembahan. Oh, aku paling besar kalau memberi persembahan. Enggak. Jangan mikir kalau persembahan kita paling banyak, terus Tuhan bisa baik-baik dengan kita. Enak saja. Untung di surga nggak ada KPK. Saudara, jadi Tuhan kita nggak begitu. Yang dia mau adalah bagaimana ketaatan kita pada hukum-hukum Tuhan. Contoh, kalau saudara pernah diminta doa, tolong ya berdoa untuk keluarga si A. Aduh, mereka mau cerai. Salah kalau kita doa gini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong keluarga A Tuhan, supaya mereka jangan cerai. Itu doa yang sangat salah. Loh, kenapa salah? Memang Tuhan gak suka orang cerai. Ngapain kita beritahu dia lagi untuk mereka gak cerai? Loh, betul tidak? Yang betul, ketika kita mendengar berita seperti itu, mari kita datang. Ya jangan rame-rame lah, 1-2 orang saja. Ke rumah keluarga A, ajak duduk, bacakan peraturan Tuhan tentang pernikahan. Ini peranan suami, ini ayat-ayat peranan istri. Setelah kita baca sama-sama, kita tanya, kira-kira Bapak mana yang dilanggar? Ibu mana yang dilanggar? Nah, setelah mereka tahu, oh ya ini dilanggar, ayo kita aja mau kembali taat nggak pada aturan ini? Ngerti nggak maksud ini? Sama, ada orang sakit, tolong si B sakit.
Kita nggak usah bilang, Tuhan sembuhkan si B. Dari dulu aku mau dia sembuh. Lalu, nah aturannya, Alkitab adalah satu-satunya buku, satu-satunya loh, nggak ada duanya, yang menulis aturan-aturan tentang hidup sehat. Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan hidup sehat itu seperti apa, makanannya apa. Betul tidak saudara? Kitab Musa itu kitab yang paling lengkap tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum tanah, hukum apa saja. Itu paling lengkap. Nah kalau kita hidup sesuai hukum Tuhan itu, hidup ini pasti sehat. Jadi kalau saudara diminta mendoakan orang sakit, periksa dulu sama seperti dokter. Semua orang yang datang ke dokter berobat, maka pertanyaan pertama pasti pola makan, 2 pola tidur, dan itu alkitabiah. Ya, orang sakit karena 1 pola makan yang salah, 2 karena pola istirahat yang salah. Itu sumbernya penyakit. Nah, setelah kita ketemu si B yang sakit, bacakan hukum-hukum Tuhan. Ini loh yang tidak boleh dimakan. Kamu makan tidak? Oh ya semua aku makan. Ya, itu bertobat. Cuma masalahnya yang Tuhan larang makan itu enak semua. Saya juga bingung. Ngerti nggak maksud ini? Nah di situ kita harus bisa menguasai diri. Hebat Tuhan kita. Tapi agama menjadikan itu perang gara-gara makanan. Padahal papa kita nggak minta itu jadi perang. Cuma dia ingin kita bisa hidup sehat saja. Begitu pula pola istirahat. Orang yang kurang istirahat, dia pasti sering sakit karena metabolisme tubuhnya tidak baik. Nah, itu yang kita ajarkan kepada mereka yang sakit. Kita nggak boleh doa kepada Tuhan minta disembuhkan. Ajari dia pola hidup sehat seperti apa. Ini ayat yang pendek saja tentang istirahat. Kita lihat Yohanes 7:23. Nona, aku mau baca lagi ya. Yohanes 7 ayat 23. Ada janji untuk kita sehat. Itu luar biasa. Yohanes 7:23. Ayo, Nona Fendi baca lagi. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, Ya. supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Maaf ya, saya cuma ngomong. Saya berdiri di sini kelihatan semua ini. Ternyata Nona Fendi ini lebih cepat buka Alkitab daripada berapa orang tua cari di mana dulu tuh Yohanes. Maaf, saya tutup mata nggak lihat sudah. Maaf, tapi itu cepat sekali dia buka, saya lihat itu tadi. Oke ya. Nah, berbahagialah orang tua kalau anak-anak kita sejak kecil mencintai firman Tuhan. Katakan amin. Itu kekayaan yang luar biasa untuk anak-anak kita. Saya selalu pesan kepada banyak orang tua, khususnya orang tua kaya, jangan tinggalkan warisan harta benda untuk anak-anak. Pasti akan jadi ribut. Kenapa? Anak-anak kita baik, tapi anak mantu kita akan terjadi apa kita belum tahu. Betul tidak? Berapa banyak anak-anak mantu kita yang jadi masalah ketika mereka tahu papa mama mantunya punya banyak kekayaan. Tapi berbahagialah kita orang tua kalau bisa mewariskan iman dan takut akan Tuhan untuk anak-anak kita. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Amin. Nah, terima kasih Nona Vindi. Lihat kalimat terakhir. Aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia. Kapan? Pada hari Sabat. Nah, kata Sabat itu artinya istirahat. Saudara, ternyata hidup sehat setelah kita pola makan kita kembalikan seperti aturan Tuhan. Yang kedua itu istirahat kita. Ini luar biasa. Jadi untuk kita sehat harus masuk Sabat, istirahat. Nah, istirahat itu bukan fisiknya, bukan berapa jam, bukan. Istirahat itu pikiran kita, betul tidak? Percuma kita punya waktu sekian jam untuk tidur, tapi kalau di tempat tidur kita kelepak-kelepak bolak kiri kanan terus gitu, malah capek semua, bukan? Kenapa kita bisa punya berjam-jam di tempat tidur tapi nggak bisa tidur? Karena pikirannya nggak istirahat. Itu penyebab orang sakit, stres, tertekan, khawatir, takut,
dan sejenisnya. Nah, Tuhan Yesus bilang, aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia. Ini firman lengkap sekali. Dia nggak hanya berkata aku menyembuhkan manusia, tapi seluruh tubuh manusia. Kenapa ada kata seluruh? Karena manusia terdiri dari banyak bagian. Maka itu ada berapa dokter spesialis? Karena masing-masing punya bagian. Nah, untuk kita sembuh total tanpa ke satu-satu spesialis, bisa bangkrut kita kalau masing-masing kita ke spesialis ini, spesialis itu. Betul? Karena mahal sekali ke dokter spesialis. Puji Tuhan, ada janji dari Tuhan kita. Kalau kita istirahat, betul-betul istirahat, kita nggak perlu ke dokter spesialis, kita nggak perlu rajin ke apotek, kita pasti sehat. Amin. Nah, maaf ini ya, maaf, bukan harinya. Walaupun ada kata hari Sabat, bukan itu. Maaf, ada gereja tertentu mengatakan hari Sabat itu Sabtu. Betul. Tapi kalau kita pakai konsep ini, berarti Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit pada hari Sabtu. Nah, kalau sakitnya Minggu menunggu Sabtu, mati dulu di hari Jumat. Maaf ini ya, maaf lagi sekali. Bukan, jadi Sabat itu bukan hari apa, tidak. Tapi itu tiap hari di hidup kita. Amin. Sering kita tahu Amsal 17:22, hati yang gembira adalah, jangan lupa manjurnya itu yang penting. Betul? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini luar biasa. Nah, jadi stres itu membuat penyakit. Darah kita jadi asam. Awas yang makan gorengan-gorengan. Minyak itu tidak baik. Sejak perjanjian lama, Papa di surga sudah pesan, lemak itu milik Tuhan, harus dibakar, nggak boleh dimakan. Itu hebat sekali. Dan dunia kedokteran meyakinkan. Maka itu ya anak-anak, jangan membiasakan anak-anak kita suka makan goreng-gorengan. Tidak sehat. Berbahagialah orang tua yang bisa meyakinkan anak-anaknya makan yang direbus. Memang agak ribet sedikit kalau direbus itu, atau dikukus, tapi itu sehat. Kalau Wendy, kamu suka makan gorengan terebus, awas ya. Harus anak-anak kita semuanya harus dibiasakan. Karena itu nggak sehat sekali. Oh, kalau kita lihat aturan Alkitab itu luar biasa. Maafkan saya cuma ngomongin, jangan ada yang tersinggung. Dunia kedokteran sudah membuktikan Alkitab itu benar. Sepengetahuan saudara, maaf lagi sekali, maaf. Dalam nama Yesus nggak boleh terjadi di antara kita. Cuma saya ngomong, sepengetahuan kita semuanya, antara pria dan wanita, siapa yang lebih banyak kena kanker? Wanita. Dan itu ayatnya. Wanita diciptakan Tuhan perasaannya lebih halus daripada laki-laki. Ketika wanita sulit mengampuni, ketika wanita sulit untuk tidak khawatir, ketika wanita sulit untuk rileks, hal-hal kecil jadi besar buat wanita, maka darahnya jadi asam. Dan itu sumber penyakit. Kita harus tahu hukum ini. Nah, inilah beberapa aturan. Ada banyak lagi aturan yang tertulis di Alkitab. Pokoknya kalau kita melakukannya, kita akan jadi orang hebat. Katakan amin. Inilah salah satu bentuk kepedulian Tuhan, bahwa Dia memberi kita aturan-aturan supaya kita bahagia. Amin. Kalau kamu buka Yesaya 48 ayat 18 sekarang. Kita lihat Yesaya 48 ayat 18-nya sekarang. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Yesaya 48 ayat 18. Jadi ayat 17 berkata, akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar dan menuntun. Jangan lupa dua kata itu, mengajar dan menuntun. Sekarang ayat 18. Sudah Carlo? Ayo. Kiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-mu akan seperti sungai yang tak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa. Ada dua hal terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintahnya. Satu, damai sejahtera kita. Dua, apa kita? Kebahagiaan. Tolong ibu bapak catat. Percaya atau tidak kalau saya katakan kalimat ini, bahwa damai sejahtera dan kebahagiaan itu jauh lebih penting dari kekayaan dan materi. Ya atau tidak? Kekayaan dan materi belum tentu membuat sehat. Banyak orang keluarga kaya hidupnya nggak bahagia. Tapi kalau ada damai sejahtera dan kebahagiaan dengan janji yang nggak pernah kering dan melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Coba kita ke pantai, maaf sebentar. Setenang-tenangnya laut tetap ada gelombang tidak? Nah, itu artinya. Sekarang bayangkan kalau damai sejahtera kita, kebahagiaan kita
terus seperti itu? Hidup ini sehat atau tidak? Karena tiap hari ada bahagia, tiap hari ada sejahtera. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, kuncinya cuma satu. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi sebelum kita kecewa dengan Tuhan, sebelum kita lebih jauh menyalahkan Tuhan atas ketidakenakan, ketidakbaikan yang terjadi di hidup kita, coba kita tenang sebentar mulai hari ini. Perintah mana yang aku langgar dalam hidup ini? Ketika dalam hidup kita suami istri ada masalah, dua orang itu berhenti, diam, merenungkan. Apa yang kita renungkan? Begini, sejak zaman Adam di Taman Eden, ternyata itu terbawa sampai kita hari ini. Maksudnya, tiap kali ada masalah di keluarga kita, kita pasti cari kambing hitamnya siapa ini? Ini siapa yang salah? Betul? Nah, karena cuma berdua, suami istri, jadi siapa nyalakan siapa? Betul tidak? Nah, kalau nggak ada ketahuan siapa yang salah, kita cari orang ketiga. Siapa yang salah ini? Bisa tetangga, bisa ipar kita, bisa siapa saja. Padahal bukan itu. Ketika ada masalah dalam keluarga kita, tenang, duduk, dua-dua rendah hati, buka Alkitab. Peraturan mana, perintah mana yang kita langgar di hidup kita? Harus jujur. Nah, maka itu kitab Yakobus berkata, kalau kita mendengar firman, membaca firman, kita itu seperti sedang bercermin. Pernah dengar nggak ayat itu? Orang yang mendengarkan firman, dikhotbahkan, membaca Alkitab, sedang seperti berdiri di depan cermin. Bisa kelihatan mana yang kotor, mana yang belum rapi. Dan itu sungguh luar biasa. Nah, kita lihat lagi ayat yang ke-18. Kata pertamanya apa ayat 18 tadi? Ayo, kata pertamanya apa? Lihat ayat 18. Sekiranya, ini yang saya kagum. Yang ngomong Tuhan. Tahu nggak arti kata sekiranya? Dia memaksa atau tidak? Ini yang luar biasa. Dia nggak maksa, terserah kamu. Ini peraturanku, ini perintahku. Terserah kamu. Kamu melakukan atau tidak. Tapi kalau kamu melakukan, maka damai sejahteramu dan kebahagiaanmu, itu luar biasa. Saudara, lagi sekali saya katakan, kalau ada di antara kita sudah sekian waktu mengalami beban hidup ini berat, masalah kok tidak habis-habis dan sebagainya, stop mengeluh, stop nyalakan orang, duduk baik-baik di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus mengoreksi kita, mana yang aku langgar dalam hidup ini. Pasti akan ketahuan. Kalau itu kita lakukan, hidup ini akan luar biasa. Nah, apa dampak yang paling hebat? Semua buka ayat 19, semua. Sekarang saya nggak minta anak-anak yang baca, semua kita. Yesaya 48 ayat 19. Apa yang terjadi kalau hidup kita mentaati firman-Nya, perintah-perintahnya kita perhatikan? Apa kalimat pertama? Nah, stop dulu. Maka keturunanmu, bukan tetanggamu, bukan kemenakanmu, tapi keturunan kita. Jadi dampak pertama, kalau kita hidup taat kepada Tuhan, kita taat pada peraturan-peraturan Tuhan, siapa yang mengalami akibat yang paling baik pertama kali? Keturunan kita, anak cucu kita. Saya kagum sekali. Semua kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, betapa sedih hidup kita, betapa sakit hati kita kalau anak-anak kita hidupnya tidak benar. Betul tidak? Aduh, menyedihkan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, untuk membuat anak-anak kita jadi orang hebat, orang benar, siapa yang bertanggung jawab? Orang tua. Yang harus bagaimana? Ayo, harus bagaimana kita sebagai orang tua? Sekiranya kita mentaati perintah-perintahnya. Cuma itu saja kok. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Di Alkitab tidak ada janji bahwa pernikahan itu nggak ada masalah. Ini luar biasa. Saya ulangi lagi, di Alkitab tidak ada janji ya bahwa pernikahan itu tidak ada masalah. Betul? Berarti semua pernikahan kita termasuk keluarga pendeta pasti ada masalah. Dan itu wajar sebagai manusia. Terus gimana caranya? Nah, masalah-masalah dalam pernikahan kita nggak bisa kita hindari, tapi kita bisa atasi. Itu hal wajar. Alkitab itu berkata kalau kita ingin menikah dengan
yang nggak pernah bisa diajak bertengkar, menikahlah dengan mayat. Itu baru aman. Jadi selama kita menikah dengan hidup, pasti ada masalah. Nah, masalah itu terjadi cuma karena satu alasan, supaya kita saling mengenal. Tanpa ada gesekan kita nggak bisa kenal. Betul tidak? Nah, ibu bapak saudara-saudara, saya berikan saran ini, ya. Mau dilakukan baik nggak juga nggak apa-apa, tapi anak-anak kita jadi korban. Pokoknya kalau kita bertengkar, jangan di depan anak-anak. Tolong itu lakukan. Setuju saya ngomong ini? Sekali kita ribut, papa mama ribut di depan anak-anak, mereka akan kaget. Kenapa tiap kali kita ribut mereka nangis? Karena mereka tidak mau kita bertengkar. Ini yang kita harus jaga. Tapi pertengkaran kita dalam pernikahan kita nggak bisa hindari. Nah, saya berikan saran. Pilihlah satu dari 3 tempat induk kita bertengkar. Satu di kuburan. Ributlah di situ, yang tinggal di situ nggak akan dengar. Lo betul, nggak apa-apa, ribut itu harus. Yang kedua, pilih lapangan yang jauh dari tetangga. Yang ketiga, pilihlah pantai. Ngerti maksud saya ini? Supaya anak-anak nggak jadi korban. Jadi Carlo dan Windy, kalau papa mama ribut, ingat ini. Suruh pergi jauh-jauh. Suruh kemana pertama tadi? Kuburan. Ingat mereka. Kedua suruh kemana? Lapangan. Ketiga suruh kemana? Pantai. Awas diingat oleh anak-anak ya, awas. Iya, jadi suruh begitu ya. Bapak mau satu kali ribut ya. Supaya mereka itu nggak tahu, saudara, kasihan mereka. Oke, jadi kalau kita taat pada firman Tuhan, hidup sungguh-sungguh menuruti perintah-perintahnya, oh hidup ini bahagia luar biasa. Percayakan firman Tuhan ini. Kalau begitu hidup ini indah atau tidak? Indah, asal ini aturan hidup kita pakai, kita ikuti. Kalau suruh ngampuni, ya ampuni. Jangan pakai tapi, jangan begitu. Betul? Kalau suruh taat, ya taat. Sudahlah, pokoknya kita ini hidup mentaati peraturan-peraturan Tuhan. Wah, hidup ini indah, bahagia, ringan. Nah, inilah salah satu bentuk tanggung jawab Tuhan atas hidup kita semuanya. Papa kita ingin kita bahagia terus-menerus. Tapi masalahnya mau taat atau tidak. Mau melakukan firman Tuhan? Carlo dan Windy, terima kasih ya. Mulai hari ini kalian harus rajin baca Alkitab. Terus kalau kalian sudah rajin, papa mama tidak ingatkan mereka. Betul? Loh iya atau tidak? Ya. Jadi kalau kalian lihat papa mama nggak baca Alkitab, kalian ajak baca Alkitab. Dengar ini papa mama, awas ya. Ini awas. Harus anak-anak mau baca Alkitab, papa mama juga. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan.